Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriza Sulaiman dari kelas X4. Absen saya 22. Di sini saya akan membawakan kritik teks anekdot yang berjudul Peradilan Bayangan. Suatu hari di Bali, Pak Made yang dikenal sebagai pencinta hewan menemukan seekor landak Jawa yang terluka di pinggir hutan dekat rumahnya. Karena kasihan, ia membawa landak tersebut pulang dan merawatnya dengan penuh perhatian. Setiap hari, Pak Made memastikan landak itu sehat dan hidup dengan baik. Landak yang diberi nama Landi itu pun semakin sehat dan menjadi teman setia Pak Made. Namun kebahagiaan Pak Made tak bertahan lama. Suatu hari datanglah petugas dari Dinas Kehutanan ke rumahnya. Mereka langsung menuju ke kandang Landi dan tanpa basa-basi berkata, "Pak Made, Anda saya tangkap karena Anda telah memelihara satwa yang dilindungi. Anda kena kasus." "Apa? Saya ditangkap? Saya hanya memelihara Landi karena saya menemukan dia saat dia terluka di pinggir hutan." Petugas itu lalu menangkapnya. Pak Made dibawa ke pengadilan dengan tuduhan memelihara hewan dengan tanpa izin. Dalam sidang yang berlangsung, Pak Made dengan penuh air mata di matanya lalu berkata, "Pak Hakim, saya hanya memelihara hewan landak Jawa yang pada saat itu saya temukan dia sedang luka di pinggir hutan, Pak Hakim." Hakim yang tampaknya tidak terpengaruh oleh cerita Pak Made mengetukkan palu dan memutuskan dengan tegas, "Tindakan Anda memelihara hewan yang dilindungi tanpa izin adalah pelanggaran yang serius. Karena itu, Anda dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta. "Apa? 5 tahun? 100 juta? Saya cuma merawat landak yang terluka, bukan menyelundupkan atau memperdagangkan hewan ini, Pak Hakim." "Aturan tetaplah aturan. Tidak peduli niat Anda baik, memelihara satwa dilindungi tanpa izin itu tetaplah ilegal." Hari itu juga di gedung pengadilan yang sama berlangsung sidang terhadap seorang pejabat tinggi yang bernama Pak Arif. Ia didakwa atas kasus korupsi timah 300 triliun. Selama persidangan, Pak Arif menunjukkan sikap tenang dan bahkan tersenyum, seolah-olah ia yakin akan mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Ketika hakim mulai sidang, Bapak Arif berbisik kepada pengacaranya, "Pengacara, apakah Anda yakin semua ini akan selesai dengan baik?" "Ente tenang saja ya. Ana sudah mempersiapkan semuanya dengan baik." Lalu dengan nada lembut
Pak Hakim menyatakan mengambil pertimbangan atas kerja Anda selama proses penyelidikan dan janji untuk memperbaiki diri, maka hukuman Anda adalah 3 tahun penjara dan dikenakan denda hanya Rp5.000. Terima kasih Yang Mulia. Sementara itu, Pak Made yang sudah ditetapkan hukuman penjara harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Saat duduk di sel, Pak Made merenung dan berkata kepada sesama penghuni penjara, "Kok lucu ya negara ini? Saya hanya memelihara hewan yang saya tolong saat dia terluka. Tapi hukuman saya begitu berat, sementara pejabat yang mencuri triliunan hanya mendapatkan hukuman ringan." Seorang penghuni penjara yang masih berumur 18 tahun menjawab, "Toh, mana saya tahu?" Pak Made lalu bertanya, "Loh, kamu kok tidak tahu? Emang kau masuk penjara karena apa?" Anak remaja menjawab, "Saya masuk penjara karena mencuri pentil ban." Pak Made bertanya, "Kenapa kamu mencuri pentil ban?" Anak remaja menjawab, "Buat saya jual. Kan lumayan. Saya jual 5.000 satu biji. Terus saya beliin motor Aerox yang bisa geber-geber. Terus kenapa Bapak mau membantu tuh hewan? Mending masuk ke kelompok saya, Pak." Lalu Pak Made bertanya, "Kelompok apa?" Anak remaja menjawab, "Kelompok saya bernama Kelompok Pak Pentil." Pak Made bertanya, "Apa tuh kepanjangannya Pak Pentil?" Anak remaja menjawab, "Pak Pentil adalah pria pecinta pentil. WKWKWKWK." Pak Made, bagus juga tuh nama. Keren. Koda dari anekdot ini adalah kadang keadilan tampaknya hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Betapa seringnya hukuman tidak berlaku secara adil dalam sistem hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya Muhammad Afriyah Sulaiman mengucapkan undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Faidul Faruk Feris, kelas 10-4 dari nomor absensi 14. Pada masa ini banyak pejabat yang memiliki gaya hidup tidak baik. Pejabat yang memiliki gaya hidup tidak baik ini banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara dari instansi seperti Keamanan Negara, Kementerian, dan struktur pemerintahan seperti camat, lurah, gubernur, bupati, wali kota, hingga DPR. Para pejabat masa kini seringkali memiliki sikap seperti foya-foya, hedonisme, anarkis, dan yang lebih parah lagi korupsi. Tidak hanya pejabat saja yang memiliki sikap seperti ini, bisa saja dari keluarga pejabat itu sendiri. Dan pejabat kini seringkali tidak mendengarkan atau menanggapi pendapat dari masyarakat. Pejabat sekarang sering menanggapi pendapat masyarakat yang sudah viral saja. Pejabat ini tidak sadar uang atau gaji mereka dari masyarakat. Minggu depan kita jalan-jalan keluar kota yuk nak. Jalan-jalan naik apa ya? Naik mobil dinas saya saja, kan nyaman Alphard. Oke ya, nanti kalau macet gimana? Nanti ayah manggil patwal biar jalannya lancar, sekalian mobilnya dipakein strobo. Nah mantap tuh ya. Oh iya, nanti di sana ke mall ya, soalnya mau beli sepatu yang tren sekarang.
Oke nak, nggak apa-apa. Duit ayah kan banyak dari kantor, jadi kamu bebas mau beli apa saja. Oh, oke ya. Nanti soalnya aku mau pamerin sepatunya ke teman-teman aku. Soalnya pasti mereka nggak punya. Para masyarakat pun resah dengan gaya hidup pejabat seperti ini. Para masyarakat yang hidup sederhana sangat beda sekali dengan para pejabat yang hidup mewah. Para masyarakat meminta presiden agar memberikan hukuman kepada pejabat yang beri perilaku seperti ini dan agar dicek sumber kekayaannya untuk minimalisir korupsi yang terjadi di negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rabani Basuki, nomor absen 15 dari kelas 104. Di sini saya ingin membuat video anekdot yang bertemakan lingkungan sekolah yang palsu. Edo sekolah di salah satu SMA favorit di Jakarta Timur. Sekolah ini terkenal sangat susah untuk masuk karena harus memenuhi kriteria standar sekolah. Lingkungan sekolah terkenal dengan kebersihannya, fasilitas yang baik dan memadai. Karena sebelum masuk ke sekolah ini, dia sempat untuk mencari informasi mengenai sekolah yang ia pilih. Setelah diterima di sekolah ini, Edo pun mengecek apakah yang ia cari informasi itu benar atau tidak, atau hanya rekayasa saja. Pertama kali masuk ke kelas, ia mengecek fasilitas yang ada di kelas. Ia kaget ketika duduk di bangku yang rusak dan meja yang turun ke bawah atau letoy. Habis itu, ia izin kepada kakak kelas karena waktu itu masih belum diperkenalkan guru. Jadi penggantinya kakak kelas. Setelah itu, ia izin untuk ke toilet. Ia sembari jalan perlahan, memperhatikan fasilitas yang ada. Setelah itu, sampai di toilet, ia tertawa karena toilet laki-laki sangatlah kotor dan bau. Pintu toilet ada yang terbelah menjadi dua, keran bocor, dan tidak ada kaca di toilet. Ia heran karena pas MPLS, Edo sempat ke toilet, tetapi di toilet tersebut ada kaca. Dia heran kenapa perbedaan antara toilet lantai 1 dan lantai 4. Setelah itu, Edo tertawa terbahak-bahak karena fasilitas yang masih tidak memadai dan kebersihan yang buruk. Setelah itu, Edo kembali ke kelas mendengar paparan yang diberikan kakak kelas mengenai fasilitas dan kebersihan di sekolah. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan kakak kelas, Edo pun mengkritik yang telah dibacakan. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh kakak kelas itu tidak sesuai. Nyatanya, fasilitas di kelas masih ada yang kurang memadai. Dan di toilet laki-laki pun banyak sekali yang rusak, kotor, dan tembok di kelas ada yang sudah rusak, meski itu pun tidak terlalu parah. Katanya, sekolah ini mendapatkan gelar SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Tetapi, sekolah bertarif internasional karena kita harus membantu sekolah ini untuk membeli fasilitas yang kurang memadai. Padahal dana dari sekolah itu sangat besar, akan tetapi tidak sesuai dana yang diberikan. Semua teman-teman kelas tertawa mendengar yang dinyatakan oleh Edo. Setelah mendengar apa yang saya sampaikan, kakak kelas terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Ia berjanji akan menyampaikan keluhan dari Edo. Setelah itu dilanjutkan kembali paparan yang dibacakan oleh kakak kelas.